Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, sama-sama kita muliakan para habaib wa syuraib. Khusus kepada Habib Ahmad Al-Habsyi, juga kepada Habib-Habib yang lain dimanapun beliau berada. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah tunaikan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan Allah bimbing kita bersama beliau untuk menuju mahabbah kepada datunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita berhak mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pula sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua RT lingkungan Majelis Taklim Takwim, juga sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh, tetua-tetua kampung. Sama-sama kita muliakan bersama, dan juga kepada Bapak Ibu para jamaah Majelis Taklim Takwim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, nikmat, taufiknya kepada kita. Di antaranya Allah berikan nikmat iman dan Islam, nikmat umur, kesehatan, kesempatan, sehingga kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahmatnya. Bersama-sama kita bersolawat, mengagungkan, membesarkan, memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lantunan salawat yang kita aturkan ke hadapan Nabi Muhammad SAW menyebabkan kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, menyebabkan kita terhindar daripada bala dan musibah, menyebabkan kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW di dunia fil barzakh wa fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada kesempatan malam hari ini yaitu membicarakan tentang fadilah istighfar. Fadilat istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar itu adalah seorang hamba memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, daripada kesalahan dan dosa. Karena hamba itu meyakini, seyakin-yakinnya bahwasanya tidak luput daripada salah dan dosa itu manusia, kecuali makhluk yang paling mulia, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sudah dapat keampunan daripada Allah, dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Namun yang lain daripada Nabi Muhammad tidak ada jaminan. Selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada jaminan dapat keampunan dosa dan kesalahan. Jadi istighfar itu secara khusus adalah kita sebagai hamba memohon ampun kepada Allah daripada segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dosa kita kepada Allah secara khusus banyak kita abaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita lalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah.
Di antaranya salat 5 waktu terkadang kita abaikan, padahal itu adalah kewajiban kita kepada Allah, kebutuhan kita kepada Allah. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang lain. Seorang suami tidak mencukupi nafkah kepada istrinya. Begitu pula kewajiban yang lain seperti puasa, zakat, haji dan umroh. Itu barangkali banyak kesalahan-kesalahan dan dosa kita kepada Allah. Oleh karenanya kita disuruh untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun daripada segala salah dan dosa kita, khusus kepada Allah. Minimal paling sedikit kita mengucap astaghfirullahaladzim atau astagfirullah paling sedikit 70 kali kita sehari semalam. Mengucap istighfar astagfirullahaladzim atau astagfirullah itu 70 kali minimal kita sehari semalam. Kenapa? Membuktikan kita banyak salah, banyak dosa kepada Allah. Lewat istighfar kita memohon ampun dan maaf daripada segala dosa dan kesalahan kita. Itu secara khusus. Secara umum ada dosa-dosa kita pula sesama kita, sesama makhluk. Ada dosa anak kepada kawitan. Itu ta'alluqnya, hubungan kesalahan itu sesama makhluk. Tidak selesai hanya dengan istighfar kepada Allah. Tidak bisa beres hanya dengan istighfar kepada Allah, tetapi kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Karena ini adalah dosa kesalahan sesama makhluk. Ini repotnya kita. Anak durhaka kepada orang tua, minta ampunnya kepada orang tua. Tidak selesai kepada Allah, karena berkaitan kesalahan kepada sesama manusia. Begitu pula orang tua barangkali menyakiti anaknya, anaknya juga menyakiti orang tuanya. Begitu pula murid menyakiti hati gurunya. Gurunya mungkin barangkali bisa juga menyakiti muridnya. Itu dosa sesama makhluk, tidak selesai dengan istighfar kepada Allah, tapi harus minta maaf daripada hal-hal yang bersangkutan sesama makhluk. Malam hari ini kita membahas khusus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahim. Surat An-Nisa ayat 106, yang artinya wallahu a'lam. Allah Ta'ala berfirman, wastaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah. Biar Allah minta ampun kepada Allah. Istighfar, meminta ampun kepada Allah. Wastaghfirillah, mintalah ampun akan Allah. Kenapa? Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Rahim, Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Sayang. Walaupun dosa hamba itu banyak banget, yang di dalam syair itu disebutkan seperti buih di laut, banyaknya dosa kesalahan kada kehitungan lagi, bahkan penuh dunia ini dengan dosa-dosanya kada kehitungan lagi. Tetap bila mana orang itu ada, hamba itu ada etikat yang baik, etikat yang ikhlas untuk minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Jangan pernah hamba itu berputus asa dari rahmat Allah. Wala taqnatu min rahillah. Janganlah berputus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim.
wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab terhadap suatu kaum selama kaum itu menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menghadirkan Rasulullah? Yaitu dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab salawat yang kita sampaikan, yang kita lantunkan ke hadapan Nabi Muhammad, itu mampu meredam murkanya Allah, kada jadi Tuhan mengazab. Yang kedua, Allah tidak akan mengazab suatu kaum, suatu kelompok, bila mana kaum itu senantiasa memohon ampun daripada kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, amalan kita supaya Allah Ta'ala sayang lawan kita, kada mengazab lawan kita. Amalan pertama, perbanyak sholawat. Itu satu amalannya. Amalan yang kedua, supaya Allah sayang lawan kita, kada mengazab lawan kita, perbanyak istighfar. Amalan keduanya. Oleh karena itu, almarhum Abah Guru Sekumpul meninggali amalan terhadap para muridnya, terhadap para muhibbinnya, yaitu dalailul khairat, salawat dan istighfar. Di dalamnya ada istighfar Hasanul Basri, Al-Quran pulang, imdad pulang, yang semuanya itu mengandung sholawat dan istighfar. Sholawat kepada Rasulullah, tawasulnya, dan istighfar mohon ampun daripada dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obat. Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obat. Ada lagi yang lain, likulli da'in dawa'un illal maut, ya. Setiap penyakit pasti ada obat kecuali mati, nang kada ada obat. Mendengar kawan ulun dihiga, ada guru nya obatnya mati gitu. Ujar dulu nang apa? Pian datangi orang mati, pian bacakan menyukuti Fatihah 4, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Untung membacakan kino makan. Kalau si mati tadi mau menginum, kada jadi mati, hidup lagi. Nah, hidup lagi. Enak lagunya, apa ya lagunya? Hiduplah orang mati. Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obat. Wa dawa'ul dzunub al-istighfar. Dan obatnya dosa adalah istighfar. Untuk mengobati dosa dan kesalahan kepada Allah adalah membaca istighfar. Sekali lagi, minimal kita paling sedikit seharian samalan, paling kurang itu 70 kali membaca istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda sallam, likulli syai'in hilyatun. Ujar Nabi, setiap sesuatu itu ada pakaian atau ada perhiasan. Wa hilyatuz dzunubi al-istighfar. Dan pakaiannya atau perhiasannya dosa itu adalah istighfar. Artinya apa? Untuk menutupi dosa dan kesalahan, yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar, mohon ampun daripada dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ghafarallahu lahu. Barang siapa meminta ampun ia, pasti Allah ampuni baginya. Wa in kana farran minaz-zahfi, sekalipun orang itu lari daripada medan peperangan. Kan lari daripada medan peperangan membela agama Allah itu haram hukumnya. Tapi oleh karena inya meminta ampun, sebenar-benarnya minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Kenapa? Karena innallaha ghafurur rahim.
Allah Ta'ala itu Ghafuran, Maha Pengampun, Rahimah, Maha Penyayang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, ma asarra min man istaghfara wa in 'ana fil yawmi 70 marratan. Ilalah berkekalan dosa orang nan meminta ampun, sekalipun ia mengulangi setiap harinya 70 kali. Dosa pulang, minta ampun pulang, ulang dosa pulang, minta ampun, Allah ampuni. Artinya barang siapa man atba'az dzanba, siapa yang mengikuti akan dosa bil istighfar, dengan istighfar, bilanya berdosa istighfar, bilanya berdosa istighfar, maka kita nih berdosa terus sebenarnya, mulai bangun guring sampai hendak guring kembali kada luput daripada dosa kesalahan. Dosa di mata, dosa di telinga, dosa di mulut, dosa di tangan, dosa di perut, dosa di kaki. Semuanyaan kita menanggung dosa dan kesalahan. Supaya dosa dan kesalahan itu dihapus oleh Allah, caranya perbanyak istighfar, mohon ampun terhadap kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal seharian semalaman, minimal paling sedikit 70 kali. Terserah pian aja istighfarnya. Anak nang pendek kah, anak nang panjang kah. Nang pendek sabrullah 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 sabrullah, nang sedang sabrullah al-azim min kulli dzanbin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Nang sedang ada nang panjang lagi, namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar. Di mana ada itu, Jar? Banyak di dalam buku-buku tuh. Banyak di dalam Risalah Amaliyah ada, di dalam buku Senjata Mukmin ada. Panduan-panduan baca doa itu ada namanya Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dzunub ghafarallahu lahu fa huwa laha kafarah. Barang siapa meminta ampun, barang siapa beristighfar ia setelah melakukan dosa, pasti Allah akan mengampuni dosanya. Dan istighfar itu menjadi tebusan daripada kesalahan, menjadi kafarat, penebus. Jadi perbanyak istighfar. Jangan juga dimain-mainkanlah istighfarnya. Begitu melihat misalnya paha ayam, astagfirullahalazimnya, ya kalau tapi tetap banyak itu beranggang mubazir ya, melihat paha ayam, astagfirullahalazimnya genalnya, misalnya kan astagfirullahalazimnya, mulusnya misalnya, nah itu kan mau luhulut ngarannya. Mau sudah sekali sudah hai rezeki ngarannya, cakap sanusi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, idza kasura ala ahadikum az-dzunubu falyatlub al-maghfirah bil istighfar. Apabila banyak di antara salah seorang kalian akan dosa, maka tuntutlah akan keampunan dengan cara istighfar. Tuntut, cari akan keampunan Allah, tuntut atau cari akan ampunan Allah bil istighfari, dengan membaca istighfar. Hati nang ikhlas memohon ampun daripada dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah, idza kasurat dzunubu ahadikum falyastaghfirillah. Apabila banyak dosa di antara salah seorang kalian, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu dosa berkaitan dengan dosa kepada Allah secara khusus. Nang dosa nang secara umum ini nang repot kita. Mun kada berhubungan langsung kepada orang nang kita sakiti, orang nang kita ganggu kehormatannya dan macam-macamnya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam istighfaru ya'kulu dzunub kama ta'kulu narul hatab al-yabis. Bermula istighfar itu memakan ia akan dosa sebagaimana memakannya oleh api akan kayu yang kering. Artinya apa yuk? Bila mana kita mau beristighfar memohon ampun daripada kesalahan dan dosa kepada Allah, pasti Allah akan menghapus daripada dosa kesalahan kita laksana api nang memakan akakan kayu bakar. Jadi istighfar itu ibarat api, zunub itu ibarat kayu bakar. Dengan adanya istighfar habis dimakannya kayu bakar, habis dimakannya dosa dan kesalahan. Asar bujur-bujur istighfarnya. Wa qala sallam kasratul istighfar tajlibur rizqa. Orang nang ujar Nabi sallam, ujar Nabi, orang nang memperbanyak istighfar itu menarik akan rezeki. Rezeki datangan. Kenapa ya? Sebab karena orang itu bersih daripada dosa dan kesalahan kepada Allah, lalu Allah sayang. Buktinya Allah sayang, rezeki kada sing ampihan datang terus. Wa qala sallam aksiru min istighfar, ujar Rasulullah sallam, perbanyaklah kalian membaca istighfar, banyak membaca istighfar. Ada lagi dalam hadis lain, al-istighfar yaqul, istighfar tadi memakan ia akan dosa sebagaimana memakan oleh api akan kayu nang kering. Berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, man qala subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ghufira lahu dzunubu walau kanat ka'adil namli. Siapa orang yang membaca, ujar Imam Ghazali, ya apa nang bacaannya? Subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an. Ya kan diartikan maksudnya engkau ya Allah, ulun telah menzalim diriku. Aku wa amiltu su'an, aku melakukan kejahatan. Faghfirli ya Allah, ampuni dosa ulun. Fa innahu, maka bahwasanya la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada zat yang dapat mengampuni akan dosa melainkan engkau. Siapa yang membaca itu, ujar Imam Ghazali, ghufira lahu dzunub, pasti Allah ampuni dosanya, walau kanat ka'adadin namli, sekalipun dosa hamba tersebut sebilang-bilang samut. Samut itu kada kau menghitungi kita, apalagi samut gula yang halus itu, banyak benar. Sekalipun dosa itu laksana semut banyaknya, pasti Allah mudah mengampuni terhadap hamba nang mau secara ikhlas mohon ampun daripada dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu aksiru min istighfar, perbanyak kalian, ujar Rasulullah, perbanyaklah kalian mengucap istighfar. Aksiru min istighfar, perbanyaklah kalian daripada istighfar. Paman aksara minhu, maka barang siapa yang banyak mengucap istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin wa ghammin faraja, pasti Allah akan menjadikan daripada setiap keduka citaannya faraja, kelapangan. Nah, jadi istighfar tadi manfaatnya, khasiatnya pertama tajlibur rizqa, menarik rezeki, memberikan kemudahan datangnya rezeki. Yang kedua, ja'alallahu lahu min kulli hammin wa hammin faraja, min kulli ghammin wa hammin faraja. Allah akan menjadikan setiap keduka citaannya Allah berikan faraja, kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah pasti akan memberikan rezeki dari jalan nang kada disangka-sangka. Ada aja rezekinya. Kok modalnya murah benar aja, cuma mengucap istighfar, nyamannya rezeki datang murah benar anunya, modalnya kada banyak, modalnya cuma mengucap istighfar. Yang penting istighfar kita baca itu sampai ke dalam hati, bukan hanya di mulut. Kalau hanya di mulut, hati kada jauh minta ampun kepada Allah, itu namanya munafik, lain di mulut, lain di hati. Tapi orang yang ikhlas itu apa yang diucapkannya di mulut sampai ke dalam hatinya. Inya seluruh tubuhnya memohon ampun dan maaf, memohon ampun daripada kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bersabda, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ujar Anas bin Malik, idza shallaitumus subha fa aqsim min istighfar.
apabila kalian menyelesaikan sholat subuh, perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita di dalam tahiyat itu juga ada juga kalau istighfar, ada juga tuh di dalam tahiyat tuh. Allahumma fajara Allahumma zalamtu nafsi, apa jar? Nang Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alim bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini wa la ta'ala subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada kalau di penghujung innaka hamidum majid, selesai tasyahud akhir kita disuruh menambahi beberapa doa, di antaranya doa Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Jangan sabit kalbi, qalbi pakai qaf. Amun sabit kalbi, ya Allah tetapkanlah anjing ulun. Itu bisu anjing ngarannya. Kalau sabit qalbi, tetapkanlah hati ulun ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atika, dan atas berbuat taat kepadamu. Ya Allah, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah itu aja disampaikan jam 10:10. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita berataan kawa ma'amalakan dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Ala hazini ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ma'an. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wan najat wa aq'ina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah Muhammadin wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.